Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adikku sekalian dan rekan-rekanku sekalian setanah air. Jumpa lagi dengan Papi Teteko di channel Semua Pasti Pintar. Oke, setelah kemarin-kemarin kita belajar bagaimana untuk membagi dan mengalihkan dan kali ini kita akan belajar bagaimana penjumlahan bilangan bulat. Ini adalah contoh-contoh soal yang akan kita lakukan operasi penjumlahan bilangan bulatnya. Oke, untuk memudahkan kita dalam penjumlahan bilangan bulat, ingat tips dari Papi berikut ini yaitu yang pertama adalah kalau sesama bilangan bulat positif atau dia sama-sama bilangan bulat negatif, tinggal jumlahkan saja angkanya. Tapi jika tidak sesama bilangan, artinya yang satu positif dan satu negatif, maka hitunglah selisihnya dan lihat mana yang lebih besar, yang positif atau yang negatif. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Sekarang contoh soal yang pertama adalah 8 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, karena ini sesama bilangan positif, maka kita tinggal jumlahkan saja angkanya. 8 ditambah 4 itu sama dengan 12. Itu adalah positif karena dia positif dua-duanya. Kemudian yang kedua adalah negatif 11 ditambah 7 itu sama dengan berapa? Nah, kita lihat di sini yang satu itu bilangan negatif dan yang satu adalah bilangan positif, maka kita ke poin tips yang kedua. Jika tidak sesama bilangan, hitung selisihnya dan lihat mana yang lebih besar. Nah, kita lihat di sini karena beda yang satu negatif dan satu positif, kita tinggal lihat selisihnya. 11 dan 7 itu selisihnya adalah 4. Kemudian kita lihat yang paling besar adalah angka 11. Karena paling besar itu adalah negatif, maka 4 ini kita buat juga negatif. Jadi hasilnya adalah minus 4. Oke, masih bingung? Kita lanjut ke contoh yang lain. Sekarang adalah 6 ditambah dengan negatif 11. Nah, kita lihat di sini, ini sama juga dengan tips yang kedua, yaitu jika tidak sesama bilangan, hitung saja selisihnya dan lihat mana yang lebih besar. Maka kita hitung saja selisihnya. 11 dengan 6 itu adalah selisihnya adalah 5. Dan kita lihat di sini yang paling besar angkanya adalah angka 11 dan dia itu bilangan negatif. Karena dia bilangan negatif, maka 5 pun kita buat jadi bilangan negatif. Jadi hasilnya 6 ditambah minus 11 itu sama dengan negatif 5. Oke, lanjut. Negatif 9 ditambah dengan negatif 5. Nah, ini masuk dalam rumus yang pertama yaitu kalau sesama bilangan bulat negatif, maka tinggal jumlahkan saja angkanya. Jadi kita tinggal jumlahkan 9 ditambah 5 itu sama dengan betul 14. Kemudian karena sini bilangan negatif, dua-duanya kita sini juga harus bilangan negatif di sini hasilnya. Maka kita dapat hasilnya adalah negatif 14. Oke, untuk lebih memudahkan lagi kita ke soal yang berikutnya. Sekarang adalah 7 ditambah 7. Udah adik-adik pasti tahu ini adalah jumlahnya 14 ya. Tapi sudah tidak kita bahas lagi. Kemudian lanjut adalah negatif 22 ditambah 4. Karena ini tidak sesama bilangan yang berbeda yaitu ada negatif dan positif, kita ke sini mana yang lebih besar, yang positif atau negatif. Nah, selisihnya berapa? 22 dengan 4. 22 dan 4 adalah selisihnya adalah 18. Dan karena yang paling besar itu adalah angka 22 dan dia bilangan negatif, maka di sini kita kasih tanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 18. Lanjut. Sekarang 12 ditambah dengan negatif 17. Nah, karena jika tidak sesama bilangan, hitung selisihnya dan lihat mana yang lebih besar. Nah, ini negatif, sini positif, berarti kita hitung selisihnya. Selisih antara 17 dan 12 itu adalah 5. Dan kita lihat yang paling besar itu adalah yang ini ya, adik-adik. Yang negatif, maka di sini kita juga kasih tanda negatif. Oke. Terakhir adalah negatif 8 ditambah negatif 8. Nah, di sini masuk kategori yang pertama yaitu jika sesama bilangan positif atau negatif tinggal jumlahkan saja angkanya. Nah, jumlahkan saja angkanya 8 ditambah 8 itu sama dengan 16. Dan karena ini dua-duanya bilangan negatif, maka ini juga harus bilangan negatif. Jadi kita bisa dapatkan hasilnya negatif 8 ditambah negatif 8 itu sama dengan negatif 16. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan?
cara penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif ini. Adik-adik harus belajar lagi supaya lebih tahu rumus-rumus yang Papi infokan di sini. Sekian dari Papi Tetuko, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan tetap semangat untuk belajar.